Nih, Itu apaan? Oh, ini sponsor. pelumas. Pelumas. Oke cuy, mantap untuk hari ini cuy. Sorry tadi gue nggak sempet record karena cuaca tiba-tiba hujan ya Ker ya. Wah, Di luar parah. prediksi. Di Hujan. pagi pas naik terang ya. Bagus hujan, lah hujan ya. dulu tuh pas subuh gitu, Subuh hujan ya, situ udah kayak ya hujan gimana gitu kan. Ternyata Harap-harap cemas dah. nah pas itu mulai naik terang gitu ya. Nah pas sampai di pos 3 mau ke pos 4 itu tiba-tiba gerimis cuy, ya kan. Dan gue juga langsung udahlah fokus karena treknya ngaco sih menurut gue sih. Treknya Tiga ngaco. tempat itu emang ngaco. 3 ke 4 itu treknya sumpah cuy. Lo kalau ya lo untuk kalian nih ya udah pernah ke Gunung Gede Pangrango via Putri pasti tahu dong treknya gimana 3 ke 4 ngaco. Gue sampai rekod tuh nggak konsen ya kan, tambah udah hujan ya kan, trek Lobet licin, juga ya. lobet juga. Aduh yang penting udah deh nyampe dulu ya kan, kaki udah pada kram. Dan juga nih si Boteng dia juga lagi kurang fit nih. Itu apaan? Oh, ini Sponsor. pelumas. 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 Pakai di pala ya licin. Aduh. Nah ini tadi gue sampai di Surken kita jam setengah 6 sore gue ya, kalau si Ceker duluan dia duluan jam setengah 5 sampai Surken. Dia langsung pasang tenda siap-siap. Gue Pak Thomas terus sama yang lainnya itu jam setengah 6 mana sampai Surken, karena kita kan Nggaknya mulu lagi satu nih. cewek juga gitu kan. Dan juga pas sampai Surken langsung udahlah beres rapi-rapi, bersih-bersih, ganti baju, langsung pakai jaket, ganti celana, ganti sempak, langsung kita istirahat ya kan, ngopi-ngopi, terus ngerokok, makan ya kan. Nah niatnya hari ini juga langsung pengen istirahat nih cuy, karena besok kita jam berapa ya? Kita ke puncak. lagi bekas balsam. Apaan? Balsam. Enak ya Balsam banget. dijilatin. Goblok. Pedas. Kita besok ke puncak sekitar jam berapa kira? Jam 6 mana ya? Jam 7 aja lah. Jam 6 jam 7 lah ya kan. Semoga Soalnya bangun rame, sih. kan rame banget, pasti rame banget. Oh ya ini bener sih. Ini via Putri rame banget sih. Tapi gue nggak tahu nih, karena ini kan gue first time nih naik gunung nih ya. Apalagi nih dikasih via Putri yang treknya tuh ngaco menurut gue sih gitu kan. Pemula treknya lo tahu sendiri lah, via Putri kalau udah pernah naik ke Gunung Gede Pangrango kan gimana. Iya gue sempat kaget juga sih. Awal naik gue kaget cuy. Mata kunang-kunang ya kan, udah katanya muka gue pucet, gue nggak tahu, nggak bisa ngeliat muka gue sendiri kan. Tapi gue ngerasa sih gue emang kunang-kunang, gue pengen pingsan gitu kan. Tapi Siang-siang ada kunang-kunang. siang-siang gue nggak masalah pingsan ya, malunya itu loh, malu jir ya kan. Lagi rame ya kan, mana ada cowok ada cewek gitu kan, dan ada anak kecil ya kan. Si Ucan gila, gue salut sama Ucan sih, the best sih dia itu, Mantap deh. mantap. Mana Masih kecil semangatnya masih inian juga sih kalau anak kecil ya. umur 9 tahun ya kan, apalagi 9 tahun juga dia demen naik gunung gitu kan. Kuat gue pertama kali lagi. Aduh gue malu sih, situ sih gue langsung kayak buat motivasi gue aja sih, masa Ucan bisa gue nggak bisa gitu kan, yang gede-gede ya. Mungkin gue belum prepare fisik kali kira ya, gue lebih kayak bisa kali gue gitu kan. Dia nyepelain banget, udah gue suruh jogging jangan begadang, parah. Dia lebih nyari-nyari mistisnya men. Mistis ya. Bukan nyari kayak harus apa aja yang dipersiapin. Terus gimana treknya, dia malah lebih ke cerita-cerita mitos mistis. Itu kalau menurut gue sih Win, menurut gue nggak perlu sih. Kalau menurut lo udah tahu nih dari orang nih Win, di gunung ini nggak boleh gini, sekedar lo tahu aja. Oh iya berarti lo tahu lah sopan santun lo gimana di tempat ya, nggak di tempat gunung juga tapi gitu iya di tempat mana-mana juga, bertamu di mana-mana juga kita harus sopan santun, yang intinya sih gitu. Bener juga sih. Ya mungkin buat pelajaran buat gue sendiri sih, next misalkan gue naik lagi, gue bakal persiapin fisik gue kan secara benar-benar optimal lah ya kan. Apalagi gunung-gunung yang selain Pangrango, Gunung Gede gitu, itu treknya lebih ngaco lagi Pak ya. Lebih ngaco dan juga dia lebih tinggi juga, lebih 3000 mdpl ya, kayak gunung apa namanya Pak? Cikuray, Selamat itu ya. Cikuray masih 2000. Cikuray Selamat Cerme itu lebih tinggi lagi ya kan. Lebih ngaco lagi waktu itu gue udah ngebayangin deh, aduh ini aja yang begini aja gue udah kayak jujur ya, dalam hati manusiawi, dalam hati gue aduh gue pengen pulang sih. Gue gak mau lagi sih dalam hati gitu kan. Cuman ya masa iya sih gue kalah, gue kayak ngeliat
nggak cuma si siapa ya? Ucan Ucan doang. doang. Ada- Banyak ya kan, ada ada yang lebih kecil beberapa lagi kan. Yes. anak kecil. Anak kecil di situ buat motivasi sih, masa anak kecil bisa, masa gue nggak bisa gitu. Tambah temen-temen gue pada bisa, masa gue nggak bisa gitu kan. Masih punya 2 kaki 2 tangan ya kan, sehat juga. Intinya gue kurang proper fisik sih gitu, terlalu menyepelekan kata Ceker. Dia orangnya emang sombong banget, dari hal apapun gue gedek. Jadi intinya jangan itu dah, menyepelekan apapun itu jangan pernah sepelein, dan jangan terlalu sombong dah. Iya bener sih, gue setuju itu, gue setuju. Gue udah ngerasain, Baru sadar jadi kan gue lo diem sekali deh, ini kan. gue gak bisa ngejawab Apa deh, yang gue diem. Gue diem, asal lo tahu ini di pundak gue nih koyo 2 nih, sakit gak? Kayak keril gue tuh, gue nggak, sebenarnya gue udah gak kuat gendong keril tuh kan, sini gue sakit banget, kayak lecet tuh gimana? Mungkin gue pertama kali bawa keril, jadi lecet kayak orang pakai sepatu baru, lecet kan Tas juga baru kan. Iya, sepatu baru cuy kan. Masih kaku, masih kaku. Nih tuh sepatu gue tuh noh. Orang gue pakai koyo, lecet. Semua masih Sopan baru. lo, kaki naik. Kurang ajar. Pakai hot cream. No, Boteng semua pakai hot cream, gila. Tapi gue salut sama Boteng sih. Boteng fisiknya dia lagi drop ya. Pas berangkat dia drop, dia flu. Kamu flu. Tapi dia masih Flu ayam. masih kuat banget sih. Ya Allah, Mantap. ini yang gue cari-cari. Dan gue makasih nih sama Pak Thomas juga nih kan. Yang selalu nemenin. Gue di belakang Sabar, ya dia kan, orang yang sabar ya kan. Gue ngasep, Pak bentar Pak. Iya. Udah lo pelan-pelan aja Win ini. Iya. Tapi lo tahu gue nggak nemenin lo. gue rasa juga nggak enak gitu kan. Gue takutnya Pak jadi apa sih meh? Nggak enak itu memperlambat perjalanan ya kan. Baru jalan berapa langkah berhenti gitu kan. Karena itu dia treknya sih cuy. Kalau treknya lagi bonus itu kan, lagi apa ya? Landai. Gue masih oke lah. Cuma kan itu treknya benar-benar dari itu kaki ketemu pala. Jadi itu benar nahan tuh nih paha sama betis sih. Tambah keril gue juga berat, dan gue juga si pundak gue lagi sakit gitu gara-gara gendong keril. Udah nggak kuat lah intinya gitu kan. Makanya gue bentar istirahat. Makanya itu pas megang kamera itu bukan gue, si Ceker. Gue bilang, Ker tolong nih digangin kamera deh, lo ngambil view itu si Ceker ngambil gitu kan, karena gue udah nggak fokus. Kalau nggak gitu bagus. Kan. Ya pemula lah, wajar lah ya kan. Saya pemula megang kamera, kamu pemula naik gunung. Iya, impas ya. Impas. Kalau ini mah senior segalanya ini nih, harusnya dia nih. Tapi gue terima kasih nih buat temen-temen gue juga nih, buat Pak Thomas, buat Ceker, buat Boteng, buat yang lainnya, Kasinta, Pak Tulus, Karina, terus sama si Ucai juga buat biar gue tetap semangat naik gunung kan. Terima kasih sih untuk mereka kan. Semoga gue nggak kapok sih. Kalau gue beneran gue persiapin semuanya sih, ya mental, fisik dan lainnya sih, gue bakal ya, karena gue pas naik baru pertama kali gue langsung rasa enak badan drop, jadi gue ada rasa takut kapok gitu. Pada intinya gue kurang mempersiapkan fisik cuy gitu. Tapi menurut lo pada gue gimana nih? Oke ya. gue pikiran anjing, takutnya gue jadi kapok ngajak Erwin. Kapok. Betul gitu Pak. Gitu kan. Selagi komunikasi gue sama Pak Thomas sama Boteng baik-baik aja ya, gue nggak bakal inian lancar-lancar aja. Gue kan selalu berkomunikasi sama dia berdua nih. Gue harus berkomunikasi juga sama Boteng sama Pak Thomas. Kayak tadi nih, Pak Thomas, gimana lo di belakang jagain Ewin aman nggak? Kalau nggak, gue yang di belakang gitu. Sedangkan Kasinta bilang gue harus duluan karena takut kena malam, karena Kasinta lagi, lo nggak tahu pada lagi gitu perempuan. Mulai dapat. Nah, jadi dia emang gue juga nggak pernah mau kan kalau nge-trek malam ya kan. Jadi kayak gitu, gue ya gue harus duluan karena gue bawa tenda gitu. Gue sama Boteng harus duluan gitu, atau Boteng di tengah gitu. Akhirnya ngambil keputusan pas di pos 4 itu, gue ngambil keputusan gue tuker keril Pak Thomas, gue naik duluan, Boteng di tengah, dan Pak Thomas kan di belakang tuh. Di situ langsung kan langsung tukar keril di situ gitu. Jadi tenda di gue dan tenda di Boteng itu bisa langsung cepet diri tenda dan kalian bisa istirahat langsung kan. Kayak gitu sih gue ngejar kayak gitu. Tapi gue salut sih itu kalau kalian lihat tuh ya, keril yang rain cover warna hijau itu berat banget cuy. Itu yang bawa pertama kali nih. Badan lagi drop bawa keril dari pos 1 sampai pos 2 loh ya. Sampai pos 2 bawa, gue salut. Bukan tempat sampah. Gue bingung kan, gue mau minta gantian, cuma pundak gue lagi sakit. Pakai keril gue sendiri aja gue udah nggak kuat, apalagi minta gantian itu kan.
Terus ditambah juga Pak Thomas kan gantian dia juga kuat gitu kan. Ceker juga gue salut juga sama Ceker sih udah pakai carrier yang hijau itu yang varian cover hijau, dia paling depan dan dia usahain nyampe duluan untuk masang tenda cuy. Jadi anak-anak nyampe udah bisa langsung masak, makan, ngopi, ngerokok dan istirahat lah gitu kan. Gue thank you banget sih sama Ceker sama Pak Thomas dunia lain sih, gue thank you banget. Apa sih mungkin dari yang nonton ini ada yang belum pernah naik gunung yang benar-benar harus dipersiapkan nih. Ini kan lo bertiga udah pada sering naik gunung nih kan, udah Pak Thomas udah 11 katanya. Lo udah berapa? 33. Wih, 33. Kakak. Umur lo berapa? 33. Men, dia nih men. Setahun 7 kali naik gunung, gila. Emang orang tua nih satu. Nah, pada intinya itu yang harus benar-benar dipersiapkan apa nih? Yang paling penting lah. Pertama, peralatan itu penting banget dong ya kan. Perlengkapan itu penting banget, jangan yang asal-asal karena banyak yang kayak di berita-berita lah kayak orang yang kena hipo gitu itu dia tendanya yang single layer ya. Tenda-tenda single layer. Jadi dia benar-benar nggak siapin bener mateng-mateng gitu kan karena emang keselamatan nomor 1 cuy, keselamatan nomor 1 dan juga kesehatan nomor 1. Jadi benar kita harus persiapin peralatan yang benar-benar untuk naik gunung, bukan untuk ngecamp. Beda ya. Beda. Harus dibedain tuh untuk ngecamp atau naik gunung itu harus bedain cuy. Jadi kalau beli tenda itu harus yang 2 layer ya. Jadi biar hujan itu nggak rembes gitu cuy. Jadi rembes dia kena ke bagian layer yang depan. Jadi yang dalamnya nggak kena gitu kan. Terus perlengkapan fisik juga tuh ya. Fisik harus itu. Fisik. Nah untuk fisik nih itu yang harus persiapin itu apa itu? Oke, lo tuh harus jogging sih kalau kata gue. Gue emang suka olahraga juga, Win. Jogging tuh. Dari seminggu sebelum berangkat itu lo harus ada beberapa jogging, 2 kali atau sekali jogging. Joggingnya juga jangan sampai jogging yang malas-malasan gitu kayak jalan, yang benar-benar jogging. Kalau gue sih 2 hari kan gue kemarin tuh jogging, sedangkan lo nih berdua nih kemarin jogging malah ngeliatin perempuan. Iya, malah ngeliatin perempuan, godain perempuan di Senayan. Bikin semangat. Semangat apaan, liatin bokong goyang-goyang. Ini lagi nih satu, kok nggak bener, malah nungguin di luar ngopi. Ngilang lagi orang nungguin. Gue kayak bapak-bapak lagi nganterin anaknya ini kan eskul. Betul. Itu nggak bener. Berarti untuk fisik itu kita harus jogging ya, biar pernapasan kita bisa diatur. Istirahat cukup juga. Bisa juga. Lo nih kemarin begadang, ente begadang harus tahu. 7 jam 4 gue. Jam 4 gue. Itu juga nggak boleh cuy. Jadi benar-benar kalian misalnya mau naik gunung itu benar istirahat di maksimalin nih Pak ya. Begadang nggak boleh. Intinya seminggu lah ya, bener pola tidur teratur. Terus jogging teratur juga biar nggak kaget di bagian paha kaki kalian karena benar-benar kalau naik gunung itu kaki yang benar-benar harus bekerja total ya karena menahan beban keril ya kan badan kita gitu kan. Terus juga pernapasan jogging juga penting sih, emang bener sih buat pernapasan kita bisa terkontrol karena kalau misalkan pernapasan ini bisa dikontrol ngep di awal kayak gue tuh untuk ngep bener gue ngerasain sih. Oh iya, jadi sudah paham sih. Pertama dia pelajaran lah. Nge-push kalau kata gue. Kalau pertama itu mendingan kayak lo orang jogging gimana sih, lo pelan dulu, pelan baru sesuai speed lo tuh semane. Udah tuh lo stabilin udah. Jangan yang kebanyakan berhenti juga. Tuh lama berhenti sama banyak berhenti itu juga ngaruh kayak inian. Pernapasan lo, terus lo kayak harus dari awal lagi gitu. Sama kayak motor lo lah. Motor lo harus lo panasin dulu di awal kan kayak gitu. Dan kalau istirahat juga nggak boleh terlalu lama ya. Dia kayak tadi kata lo kayak motor udah panas nih itu istirahat kelamaan dingin lagi kita harus panasin lagi. Ya. Jadi istirahat ya secukupnya aja lah kan biar kalian lanjut ke perjalanan itu nggak dari nol lagi berarti kan napasan sama fisik. Terus selain habis itu apalagi nih tadi perlengkapan peralatan terus fisik. Mental juga sih. Mental terus kayak lo jangan gampang yang ngedon gitu deh. Terus kalau kayak tadi gue juga sempat ngedon karena kan anjir gue setiap jalan nih gue ngeliat ke atas itu kayak anjir parah tanjakan lagi itu juga kan jatuhnya kan mental juga anjir mental gue keganggu nih sialan. Jadi pikiran iya gitu kan rame di atas ngantri kan
Anjir mindset ngantri. kita jadi udah Iya. kemana-mana mindset Anjir, gitu ya. ngantri di atas tas Iya. gue berat lagi, gue mau selip-selip nggak enak ya kan. Bener-bener sih emang Gitu, nih Via Putri sabar-sabar ramai banget aja sih, gitu. bener. Mental. Terus ada lagi gak menurut lo tuh? Yang bener, yang penting lah, yang utama harus persiapin selain setelah 3 itu. Ada lagi ya Pak? Nih yang diem aja dari tadi. Lagi Lah, aja ya. Paling itu paling itu sih yang utamain ya. Iya. Ya selebihnya ya kayak logistik itu mah emang harus wajib gitu kan. Beli lah gitu kan. Yang juga jangan yang terlalu ribet juga kali Pak ya logistik ya. Ya bener-bener kayak yang simple tapi emang berguna lah itu ya. Karena kalau yang terlalu ribet itu juga makan bobot juga kan. Makan bobot, terus kayak kapasitas tas juga Betul, jadi berat kan. banyak kan. Lebih banyak yang nyari over. Tapi over di storage. Gunung Gede ini sebenarnya nggak usah bawa banyak makanan, bawa banyak duit. Betul. Setiap pos ada warung. Ada warung ya kan, dan gue Kita tadi ada makan- yang beli makan rokok harganya gorengan. mahal banget, 45.000 filter. Gue kaget. Beli gorengan. 45.000 filter. Iya. 45.000. Ah, ada rokok gak? Ada. Buset. Filter ada gak? Ada gitu. Mau bisa keteng nggak bisa? Berapa emang sebungkus? 45.000. Oh nggak jadi, di gorengan aja 10.000. Gue masih diem aja, gue bilang gue kaget. Harga juga sesuai sih. mungkin. Iya. Jauh juga. Itu di pos 4 cuy kan. Iya bener juga sih. Lo kalau misalnya mau murah turun ke bawah lagi gitu kan. Gue ogah gitu kan. Yang gue beli situ deh. Bener tuh, bodut banyak sih gitu kan. Untuk pegangan kalian lah gitu kan. Ya paling itu aja sih dari pengalaman gue pertama kali naik gunung sih untuk di hari yang pertama ini. Mungkin besok nanti pagi kita naik itu ke puncak summit jam 6 atau jam 7 gitu kan. Semoga bangun sih jam 6 jam 7. Karena ini juga kita udah pada capek, butuh istirahat gitu kan. Bener-bener cuacanya juga tadi udah nggak jelas lah gitu kan, udah gerimis, jadi dari panas ke hujan kan, ke suhu badan kita juga yang belum terbiasa kayak gue gimana ya, jadi drop gitu kan, ngedrop ya kan, kaget gitu kan. Terus sendiri di Jakarta panas, di Aku sini kaget. sini dingin banget cuy, bener dingin banget. Ini berapa ya? 4 Sekitar 4 sampai 5 Empat. lah. 4 sampai 5 derajat Celcius lah. Jadi bener kalian bawa jaket yang tebel, jangan bawa hoodie, jangan bawa sweater hoodie yang biasa gue konten itu jangan dibawa. Itu gak kepake itu karena itu tipis. Kalian beneran beli jaket yang untuk naik gunung gitu kan. Banyak kok brand-brand ya kan, ada yang Consina ya kan, masuk lagi sponsor. Ada Eger, masuk lagi sponsor. Ada Ray, pokoknya banyak sih. Kalian beli peralatan jangan dipaksain ya, bener ya. Sesuaiin budget kalian lah. Karena ada yang murah juga, yang juga maksudnya ada merek yang ternama tapi dengan budget yang murah lah gitu kan. Kayak Ray gitu kan masih low budget kan gitu kan, masih worth it lah untuk kita beli gitu kan. Tapi kalau untuk kalian yang ada budget ya bisa beli kayak Eger, kayak apa ya, The North Face gitu kan, Columbia gitu kan. Intinya sesuai kantong kalian, jangan terlalu maksain beli peralatan yang mahal-mahal karena takutnya mubazir gitu kan, kalian kapok jadi nggak kepake gitu ya gak sih. Kalau bisa sih untuk pemula kalau bisa minjem sama teman dulu aja kali ya, care gitu ya. Minjem dulu lah, jadi kalian tahu dulu nih gimana sih rintangannya gitu kan, gimana trekkingnya. Jadi misalkan emang kalian cocok sama gunung langsung aja beli brand-brand yang kayak tadi gue bilang, ada Ray itu yang kalau yang ya bisa lah di kantong kalian itu kayak Ray, terus Consina ini kayak jaket gue Consina pakai Consina semua karena kita masih Ini deh. Apaan? Lo apaan? Ray. Ini di sini. Ini Ray. Kualitasnya bagus banget, mantap Consina. Ini nggak tembus ya kan. Nggak tembus apaan? Nggak tembus angin. Kalau tusuk tembus. Tusuk tembus. Tusuk tembus. Tembus. Intinya perlengkapan itu peralatan penting banget sih kan, nggak cuma kayak tenda, juga kayak perlengkapan untuk pribadi kayak jaket, kaos kaki, glove, itu sarung tangan itu penting, atau kalian bawa buff untuk leher. Kupluk apalah. Intinya biar kalian itu bahaya banget. Paling bahaya itu bener di gunung itu hipo, itu bahaya banget ya, itu bahaya banget. Pakai itu sebisa mungkin perut kalian juga jangan kosong ya. Kalau kalian lapar bilang lapar ya kan, karena di Kalau trekking lapar, bisa nyemil juga. Lapar jangan update status. Hah? Lapar jangan update status. Boteng. Lapar. Nah pas makan trekking tuh kalian siapin kayak madu itu, coklat-coklatan itu kali ya. Kayak tadi kita bembeng. Keju.
Keju. Oh, keju. Ah, Itu stamina malam. Jadi untuk kayak coklat itu kan ada apa sih manis gitu kan, itu biar energi kalian tuh bisa bertambah lah gitu kan, yang tadi drop jadi masih bukan drop, berkurang lelah jadi bertambah gitu kan. Terus vitamin C kayak tadi bawa apa namanya, vitamin C, vitamin itu bawa gue sepanjang jalan minum vitamin tuh pas gue ngerasa udah dada gue udah kencang tuh tadi tuh udah lemas. Iya itu minum itu langsung seder. Giliran malam nggak ada kunang-kunang nih. Nggak ada kunang-kunang hilang. Tadi pagi ada. Ini cakep. Iya, gue jalan nih, kok dada gue kenceng jantung duduk gue. Pas gue berhenti tuh, lah kok muter pala gue langsung ngeblank gitu kan, panaknya termasuk gue, makanya itu gue langsung ke pinggir langsung duduk tuh. Pak Thomas langsung Pak Tulus langsung bilang, Win ini buka deh tuh flanel lo gitu kan. Nah itu penting banget itu pelajaran banget tuh ya kan. Gue awalnya biar keren ternyata salah. Kalian kalau lagi pas mau trekking naik itu pakai kaos aja sih, pakai kaos kalau emang kalian Kaos yang tipis. kalau misalkan Dingin-dingin di awal mah nggak apa-apa sih, karena kan kita perjalanan pakai kaos aja pakai jaket karena keringat kalian pasti bakal keluar gitu kan. ngapa. Atau misal kalian mau tambah pakai kayak tadi boteng apa namanya, apa Mini set. manset boleh, jadi jangan pakai Oh iya. jangan pakai jaket atau flanel lah, itu apa sih keringat kalian jadi nggak keluar, jadi lembab ke badan kalian, takutnya kalian malah jadi sakit gitu kan. Kayak gue begini nih, salah juga di awal sih gue pakai flanel, awalnya bilang mau keren gitu bener, tapi salah malah nyiksa diri gue Besok gitu baru sih. dipakai besok summit. Betul. Dan juga untuk celana enak pakai celana pendek karena trekkingnya itu dia kan, kita nggak tahu trekking gunung kan, ada yang landai, ada yang nanjak, ada yang kaki ketemu pala, ada yang pala ketemu kaki gitu. Nyanyi dong. Ada juga Kayak yang sampai lagu. duduk begitu kan. Di Ada. beberapa gunung ada kan. Iya, makanya enak kan pakai celana pendek sih. Tapi tergantung kalian nyamannya pakai apa. Cuma rekomend dari kita pada jadi pakai celana pendek gitu sih. Ya paling itu aja sih dari tips-tips dari nih susu. Dari susu dan juga susu dari para senior yang ibaratnya yang udah Nggak senior juga. Nggak ada kata bukan senior lah, maksudnya yang berpengalaman berpengalaman yang Nggak pengalaman juga. ke dunia pegunungan. Bersosialis. gitulah. Beramai-ramai Juga lah. gue tadi yang gue berbagi apa pengalaman gue pertama kali naik gunung itu sih kan. Ya semoga gue bisa nextnya bisa naik lagi sama mereka pada ya kan. Nanti kita kemana Pak? Cikuray. Bocoran Cikuray. Insya Allah habis lebaran. Kalau Cikuray insya Allah, tapi kalau Sindoro Sindoro Wajib. karena beberapa temen kan. Bismillah, itu bakal gue persiapin sih, fisik, Jogging, mental, jalan-jalan. semuanya. Oke lah, paling gitu aja sih cuy. Ini kita mau pada istirahat dulu. Paling besok nanti gue bakal record. Kalau misalnya emang cuaca bagus ya gue bakal record. Paling kalau misalkan nggak bagus ya gue recordnya paling pas di puncaknya sih. Misal bagus nanti gue kasih view di Gunung Gede ya kan. Jadi kalian bisa tahu pemandangan yang indah di Gunung Gede Pangrango. Oke, ya udahlah kita mau istirahat dulu. Oke. Apa itu istirahat? Hah? Mobile Legend nih. Aku butuh main Mobile Legend. No, Segame. ya, sinyal. Oke, tidur dulu. Bye. See you tomorrow, guys. Gemilang